Shalom rekan-rekan Breakthrough Generation dimanapun kalian berada, oma opa, rekan-rekan, anak-anak muda, anak-anak remaja. Saat ini saya ingin membagikan sebuah konsep tentang bagaimana membangun hubungan doa yang hidup. Ayat firman Tuhannya, saya ingin mengambil ayat di dalam Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Makna doa jadi hidup waktu Roh Kudus menolong kita berdoa. Nah, sikap kita berdoa itu ada dua, saudara. Yang pertama, doa yang berdasarkan kedagingan dan doa yang berdasarkan kerohanian. Nah, kalau doa yang kita naikkan itu berdasarkan kedagingan, doa yang kita naikkan itu adalah doa-doa yang sifatnya egois, untuk Tuhan menjawab setiap doa kita untuk tujuan pribadi kita, kepentingan pribadi kita sebagai manusia. Tetapi doa yang benar adalah doa yang bersifat rohani. Artinya doa yang kita naikkan itu bukan untuk kepentingan pribadi kita, bukan untuk keuntungan pribadi kita, tetapi fokus doa kita itu adalah untuk sesama, mendoakan sesama kita, mendoakan jemaat, mendoakan orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan dan kekuatan. Jadi fokusnya untuk bangun karakter dan spiritual orang yang belum sungguh-sungguh berdoa. Nah, kalau begitu pertanyaan kapan waktunya saya bisa berdoa untuk diri sendiri? Menurut pengalaman kehidupan saya, saudara-saudara pun kalian berada, kadangkala saya tidak berdoa untuk diri saya sendiri, tetapi saya berdoa buat keluarga saya berdoa buat anak-anak rohani saya berdoa untuk orang-orang yang saya layani. Tetapi pada saat-saat tertentu, Tuhan juga mencukupi, Tuhan menolong saya, bahkan Tuhan menyediakan apa yang saya butuhkan. Tidak ada waktu untuk berdoa untuk diri sendiri, tetapi Tuhan mengerti hati kita. Karena apa? Sikap doa kita itu sikapnya adalah kepada spiritual atau kerohanian. Nah, langkah yang harus kita lakukan adalah dalam berdoa itu ada 3 langkah utama. Yang pertama, pujian, yang kedua, penyembahan, dan yang ketiga, doa. Pujian itu artinya kita memuji kebesaran Tuhan, kita mengagungkan Tuhan supaya tahta Tuhan itu turun dalam kehidupan kita. Nah, setelah kita mengagungkan Tuhan, ada sikap penyembahan dalam batin kita mengagungkan Tuhan, kita memuji kebesaran Tuhan, sampai hati kita mengalami sebuah breakthrough dengan kehadiran Tuhan. Nah, setelah kita mengalami breakthrough dengan kehadiran Tuhan, kita akan mengungkapkan doa-doa kita. Kita akan menyampaikan kerinduan-kerinduan kita. Kita akan menyampaikan pokok-pokok doa kita. Yang tadi saya katakan bukan lagi fokus untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain. Nah, setelah itu Bapak Ibu Saudara adalah apa isi doa kita? Isi doa kita itu ada 3. Yang pertama, orang Kristen itu memaksa Tuhan untuk menjawab doa-doa kita. Yang kedua, kita mengatur Tuhan dalam menjawab setiap doa kita. Dan yang ketiga, kita ingin
kehendak Tuhanlah yang terjadi atas setiap doa-doa yang kita naikkan. Nah, kalau kita memaksakan Tuhan, berarti kita punya karakter yang sangat egois. Kalau kita mengatur Tuhan untuk menjawab doa-doa kita juga, kita memiliki kedagingan yang menonjolkan diri sendiri. Tetapi kalau kita mengakui setiap doa kita dan biar itu kehendak Tuhanlah yang terjadi, berarti kita menuju karakter kerohanian yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana kita berdoa? Doa yang kita lakukan adalah doa yang keluar dari hati nurani. Lalu doa yang kedua itu bukan tuntutan, bukan ukuran manusia, tetapi doa yang berserah dengan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau, bukan apa yang aku mau. Kita hanya bercerita keberadaan hidup kita dan meminta hikmat untuk apa yang harus kita lakukan. Nah, jawaban Tuhan lewat peneguhan firman, tanda yang berkualitas, peneguhan orang, dan pintu berkat yang terbuka untuk kita. Jadi, jawaban Tuhan lawan dalam doa kita itu bisa terjadi lewat peneguhan firman Tuhan. Lalu kita minta tanda, tetapi tanda itu tanda-tanda yang bisa dipertanggungjawabkan dengan dewasa. Saudara, ayat firman Tuhan yang saya coba akan berikan satu lagi adalah Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Jadi makna doa hidup kita itu adalah hidup yang menempel kepada firman Tuhan. Artinya setiap kehidupan kita bangun di dalam Tuhan, kita bangun di dalam firman, dan kita hidup dalam doa roh yang berdasarkan Roh Kudus, ada ketekunan dan menempel pada kuasa Tuhan. Nah, saudara, ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang mengunci kita untuk kita tinggal di dalam roh dan setiap waktu dalam kita untuk kita terus bertekun juga dalam doa kita. Efesus 6 ayat 16 sebagai ayat terakhir, dalam segala doa dan permohonan berdoa setiap waktu di dalam roh dan di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putus untuk segala orang kudus. Artinya doa yang kita panjatkan adalah doa yang berfokus pada orang lain, bukan lagi untuk diri sendiri. Tuhan Yesus memberkati.